Kita akan membahas trending topik yang pertama ini terkait Ronald Tanur yang kemarin akhirnya dieksekusi oleh Kejaksaan Agung pada Minggu tanggal 27 di sore hari. Kemarin langsung tuh beritanya kemana-mana, breaking news, bahkan pada siang tadi langsung ada pernyataan dari Mahkamah Agung. Betul, jadi sebelumnya sempat menghirup udara bebas ya Ronald Tanur ini pasca divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Waktu itu divonis bebasnya 24 Juli 2024 lalu. Tapi nggak lama ya, karena dalam kasus penganiayaan kekasihnya Dini Sera hingga meninggal dunia, kini Ronald Tanur harus kembali mendekam di balik jeruji besi dan juga menjalani hukuman selama 5 tahun. Nah, informasinya tim gabungan jaksa dari Kejari Surabaya dan juga Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berhasil melaksanakan putusan MA dengan langsung mengeksekusi Ronald Tanur di lantai 2 rumahnya yang berada di perumahan mewah di Victoria Regency, Pakuwon City, Surabaya pada Minggu siang. Dan saat ditangkap, Ronald yang hanya berdua ternyata waktu itu dengan asisten rumah tangganya tidak melakukan perlawanan. Jadi pemirsa, usai ditangkap, Ronald Tanur langsung dibawa ke gedung Kejati, Jawa Timur untuk menjalani pemberkasan dan pemeriksaan kesehatan yang selanjutnya dieksekusi ke Rutan Medeng kelas 1 Surabaya. Dan kita akan sama-sama menyaksikan keterangan dari Mia Amiati selaku Kejati dari Jawa Timur. Ada perlawanan atau kooperatif? Perlawanan tidak ada ya, maksudnya mereka pasti kaget, manusiawi lah. Kadang itu kami pahami, tapi tetap bisa lancang di bawah sampai ke sini. Dan di sini kami akan melaksanakan penahanan di rumah tahanan negara di Mandaeng. Mandaeng di kelas 1 Surabaya. Ya. Berarti bersama dengan 3 hakim itu ya? 3 hakim masih berada di sini ya, karena masih melakukan pemeriksaan. Ketiga hakim masih ditahan di di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur karena kami masih melakukan kemungkinan pemeriksaan. Tim penyidik dari Kejaksaan Agung masih memerlukan ketiga hakim tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Jadi lebih efektif ditahan sementara di Kejati sesuai petunjuk dari Pak Jaksa Agung, di mana melalui Pak Jampitsus diperintahkan pada kami bahwa ketiga hakim ditahan di sini karena teman-teman masih melakukan kegiatan pemeriksaan. Itu dia keterangannya ya terkait dengan Ronald Tanur yang dimana saat ini masih terus menjalani pemeriksaan dan juga proses pemberkasan. Dan Kejagung kembali melakukan pemeriksaan juga ya terhadap ketika Hakim PN Surabaya terkait dugaan pemberian suap dari salah seorang kuasa hukum terpidana Ronald Tanur. Jadi 3 hakim diperiksa dan uangnya ditemukan sejumlah 20 miliar rupiah ya dari ketiga hakim itu. Dan pemirsa, uang sebanyak 6 miliar rupiah disiapkan Lisa nih, salah satu kuasa hukumnya, dengan rincian 5 miliar untuk majelis hakim yang menangani kasus Ronald dan sisanya 1 miliar merupakan fee bagi Zarof. Yang mana uang ini juga dipergunakan untuk mengurus perkara vonis kasasi di Mahkamah Agung melalui mantan pejabat MA Zarof Richard yang telah ditangkap di Bali. Dan kini pemirsa, Lisa dan Zarof telah ditahan di Rutan Kejagung, Jakarta. Jadi muncul nama-nama baru, diantaranya ada sosok Zarof yang merupakan mantan pejabat dan juga nanti kita akan ulas lebih lanjut mengenai sosok ini. Jadi vonis 5 tahun penjara bagi Ronald dibacakan Majelis Hakim MA yang diketahui atau diketuai oleh Susilo dengan 2 anggota hakim yakni Ainel Mardinah dan Sutarjo 1 hari setelah Kejaksaan Agung melakukan OTT terhadap 3 hakim PN Surabaya dan seorang pengacara Lisa Rahmat. Sebelum melakukan penangkapan, Kejagung juga sudah menggeledah sejumlah lokasi yang merupakan aset dari 3 tersangka hakim begitu ya, dan hasilnya penyidik Kejagung menyita total uang sebesar 20 miliar rupiah. Nah, kita mau bicara lagi nih Jessica soal nama Zarof Richard. Nah, Zarof Richard ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemufakatan suap pada tingkat kasasi ini untuk memuluskan pengajuan kasasi Ronald Tanur. Zarof juga diduga menjadi makelar kasus selama menjabat di MA pada periode 2012 hingga 2022. Dan dari hasil interogasi penyidik Kejagung dari perannya selama 10 tahun itu, pemirsa, Zarof diketahui meraup uang total hampir 1 triliun rupiah yang tersimpan rapi di dalam brankas di kediamannya di kawasan Senayan, Jakarta. Jadi rentetan kasusnya ini sudah si Zarof ini ya sudah dari tahun-tahun sebelumnya ya dengan total 1 triliun, tidak main-main pemirsa angkanya. Dan ternyata Zarof Richard ini juga menyembunyikan harta hasil kejahatannya di beberapa hotel di Bali. Ironisnya Zarof merupakan salah satu produser film Sang Pengadil yang saat ini masih tayang di bioskop.
Dan film ini mengisahkan tentang perjuangan hakim muda yang harus berjuang dari bayang-bayang korupsi dan masa lalu yang harus dihadapi karena kematian tragis ayahnya yang juga seorang hakim karena harus melawan para koruptor yang mengancam keluarganya. Jadi seorang produser ternyata menjadi maklar dan juga menerima sejumlah suap. Wow. Dan pemirsa, hingga saat ini totalnya terdapat 4 orang yang ditahan terkait dugaan suap atau gratifikasi. Belakangan pemirsa, usai berhasil mengeksekusi Ronald ke dalam jeruji besi, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kecewa dengan putusan Mahkamah Agung dan berencana mengajukan PK atau peninjauan kembali terkait vonis Mahkamah Agung yang menjatuhkan 5 tahun penjara terhadap Ronald karena dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, jaksa mengajukan tuntutan 12 tahun penjara. Nah, sebelumnya ada sejumlah kasus maklar perkara di bawah MA ya, seperti kalau kita lihat lagi rentetan kasusnya, ini ada kasus Pinangki di tahun 2020. Masih ingatkah pemirsa yang divonis 10 tahun karena menerima suap dalam kasus Bank Bali. Kemudian ada juga kasus Nur Hadi di tahun 2021. Saat ini mantan sekretaris MA divonis 6 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah karena terbukti menerima suap dan gratifikasi dalam penanganan perkara. Yang ketiga ada kasus Hasbi Hasan yang masih di tahun 2024 yang dipenjara 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah karena terbukti menerima suap untuk menangani kasus kasasi koperasi simpan pinjam inti dana. Ya, jadi itu sejumlah kasus yang mungkin mengingatkan kembali ya terhadap juga kasus Ronald Tanur kali ini, Jessica. Ini artinya menjadi momentum ya untuk kembali bersih-bersih. Betul. Dengan adanya kasus-kasus seperti ini perlu evaluasi lagi dan mungkin ada perlu diperkuat lembaganya untuk pengawasannya. Baik, dan juga perlu ditinjau kembali terkait vonis dari Ronald Tanur ini yang dipertanyakan oleh sejumlah pihak. Kenapa hanya 5 tahun penjara, bahkan karena yang dikorbankan juga nyawa begitu. Nah, nanti kita akan ikuti kembali mengenai kasus ini. Yang jelas pemirsa, Kejaksaan Agung telah menetapkan Zarof Richard yang tadi kita obrolin bersama ini sebagai tersangka kasus suap. Vonis bebas Ronald Tanur. Penyidik juga telah menemukan aset berupa uang dan emas di kediaman Zarof. Dan untuk mengetahui selengkapnya sudah terhubung bersama kami jurnalis Metro TV Devi Syafira. Devi, bagaimana perkembangan terkini? Apakah sudah ada keterangan lebih lanjut terkait dengan peran Zarof, Devi? Ya, Naila dan juga Jessica, untuk peran Zarof Richard yang merupakan mantan pejabat Mahkamah Agung dan juga tersangka yang terlibat dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur ini, perannya diduga ia sebagai perantara antara pengacara Ronald Tanur yakni Lisa Rahmat dengan 3 hakim Mahkamah Agung. Ia dijanjikan uang senilai 1 miliar rupiah untuk melobi 3 hakim Mahkamah Agung tersebut agar memberikan putusan kasasi Ronald Tanur tidak bersalah atas kasus atau perkara ini. Kemudian ia juga dibekali uang senilai 5 miliar rupiah untuk diberikan pada 3 hakim Mahkamah Agung tersebut. Nah, menurut pernyataan dari Zarof Richard, ia mengatakan dan juga mengakui bahwa memang sudah diberikan uang dari pengacara Lisa Rahmat untuk diberikan ke 3 hakim Mahkamah Agung. Namun uang tersebut belum sempat diberikannya ke 3 hakim Mahkamah Agung tersebut. Nah, kemudian dari penyelidikan secara lebih lanjut, penyidik juga menemukan bahwa Zarof Richard ini juga terlibat dalam kasus gratifikasi pada saat ia menjabat di Mahkamah Agung, yakni pada tahun 2012 hingga 2022. Ia diketahui telah memberikan atau bermain perkara seperti itu dan juga menguntungkan pihak yang berperkara. Sementara itu Zarof juga telah ditahan di rutan Salemba selama 20 hari ke depan. Dan untuk ia sebelumnya juga ditangkap oleh Kejagung di 2 lokasi yang berbeda, yakni yang pertama di kediamannya yang berada di Senayan, Jakarta, kemudian yang kedua ada di sebuah hotel di Bali. Dari penangkapan dan juga penggeledahan ditemukan barang bukti yakni uang senilai 920 miliar rupiah, kemudian juga ada logam mulia berupa emas yakni sebesar 51 kg. Apabila dikonversikan ini sekitar 75 miliar rupiah.
Nah, sementara itu dari Kejaksaan Agung hingga kini juga masih mendalami terkait dengan kasus ini agar tindak pidananya ini terbuka secara terang, kemudian juga dengan memeriksa sejumlah saksi, kemudian juga menganalisis sejumlah barang bukti yang salah satunya adalah barang bukti elektronik. Ini urgensinya untuk mengetahui apa keterkaitan elektronik dari Zarov ini ke peristiwa ini atau perkara ini. Dan Zarov ini juga dikenakan pasal 5 ayat 1 dan juga pasal 18 nomor 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dan tadi kami juga sempat melihat bagaimana rumah yang digeledah di kawasan Senayan ini memang rumahnya cukup nampak besar, kemudian juga nampak tak ada aktivitas di sana. Nah, ini adalah menjadi salah satu penggeledahan yang dilakukan Kejagung pada Kamis 24 Oktober 2024. Demikian dari Kejagung yang dapat kami sampaikan. Naila dan Jessica, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Devi Syafira atas laporan Anda langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat kembali bertugas. Ya, kita akan menyimak bersama ya bagaimana tanggapan dari warganet terkait dengan perjalanan kasus ini. Langsung saja ya, ini dari Instagram dari @ericekprd yang sudah senang bebas tapi ditangkap lagi. Dan selanjutnya dari Singgi Wianarko. Udah keluar uang banyak, tetap masuk bui. Bisa lebih lama nanti kalau terbukti melakukan suap. Oke, kita lihat lagi dari @adi dan 5 tahun doang nih. Udah gitu ntar remisi. Terus katanya berkelakuan baik selama masa tahanan. Sudah dapat diprediksi oleh warga. Kayaknya nih kepercayaannya sudah berkurang nih ya warganet ya. Kemudian selanjutnya dari Agila Ramadan yang menyampaikan pembunuhan berencana plus korupsi, hukum suap nggak dihukum mati atau seumur hidup perlu dipertanyakan hukum Indo sih ini. Oke, satu lagi kita lihat lagi ini dari Farah Bil Yahya. Beril beban keluarga sudah susah nih ya. Kemudian ujung-ujungnya tetap masuk lagi ke bui gitu ya. Jadi sudah sempat bebas masuk lagi ke bui. Nah, ini juga kita himpun juga dari akun X, ternyata banyak ya yang kemudian menyoroti kasus ini dan sampai akhirnya Ronald Tanur ditangkap beserta juga dengan hakim-hakim yang terbukti mendapatkan suap. Kita lihat lagi Jessica. Nih kalau dari X ada berbagai komentar. Yang pertama dari Biru Langit, sebanyak apa sih duit bapaknya sampai bisa beli hukum di Indonesia? Kalau sampai lolos lagi baru gue salutin katanya. Wow, kita lihat lagi dari ABCDXXX, hukuman mati nggak sih? Dia memang sengaja ngelindes kan ya, udah gitu menyogok hakim juga. Jadi sudah dilihat dari rekaman CCTV, warganet bisa melihat menilainya sendiri. Selanjutnya dari Sing Yuve. Parah sih ini kalau di penjara cuma di bawah 10 tahun udah penganiayaan, pembunuhan, nyogok hakim. Gila, berlapis-lapis banget dosanya. Oke, kita lihat lagi. Kalau ini dari Bang New, ini selain kena pasal berlapis, juga dengan sengaja melindas kekasihnya sampai mati, berarti ada dugaan kuat pembunuhan berencana. Nih kayaknya warganet semuanya penuh dengan amarah ya, karena ada juga yang menyampaikan, "Hai Tata, bukti ada, jelas-jelas ini pembunuhan. Emang the power of money bisa beli segalanya, bahkan menutupi pembunuhan yang jelas-jelas terlihat dari mata kepala." Iya, karena kasus yang sudah ada berupa bukti CCTV dan lain sebagainya dibuka secara umum, masyarakat juga bisa menilai sendiri seperti itu ya. Tapi nanti kita tunggu dari putusan ataupun juga nanti kasus ini bagaimana MA merespon kasus suap hakim Ronald Tanur beserta juga para tersangka yang sudah didapat. Yang jelas tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan MA telah membentuk tim ya, tim pemeriksa yang bertugas nantinya untuk mengklarifikasi dengan tim-tim terkait. Kita akan tunggu kelanjutan kasusnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.